armada kereta begitu ya yang juga menjadi favorit warga DKI Jakarta untuk pulang ke sejumlah daerah di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Seperti apa kesiapannya dari PT KAI? Silakan, Bu Ririn. Iya. Baik, terima kasih Mas Bram. Jadi dari kami sendiri ya, PT Kereta Api Indonesia sama seperti dengan tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi kami melakukan beberapa persiapan ya kaitan dengan angkutan Lebaran ini. Yang pertama adalah kami sudah melaksanakan rem check ya dengan Dirjen Perkeretaapian, di mana kegiatan rem check ini adalah inspeksi atas kelengkapan standar pelayanan minimum baik itu di stasiun maupun di kereta. Dan ini kita sudah lakukan sejak 26 Februari lalu ya Mas Pram. Di samping itu juga kami melaksanakan inspeksi bersama gitu ya. Ini dilakukan oleh jajaran BUD BOC kami ya dengan pihak eksternal lainnya juga, diantaranya dengan rekan-rekan dari Dirjen Perkeretaapian dan KNKT, di mana kami melaksanakan inspeksi bersama menggunakan kereta api ini dari Daop 1 Jakarta sampai dengan Daop 9 Jember ya. Ini kemarin kami lakukan di tanggal 5 sampai dengan 7 Maret seperti itu. Nah, untuk antisipasi gangguan sarana prasarana dan kamtip, ini juga kami melakukan penempatan ya sarana posko ya seperti lokomotif ya yang kita poskokan gitu ya, kereta pembangkit itu kren pada titik-titik yang kita tentukan dan itu kita anggap rawan gitu. Jadi sehingga once ada kejadian ini juga sudah bisa siaga gitu ya untuk kita mobilisasikan ke tempat yang membutuhkan seperti itu. Oke. Penempatan alat material juga kami lakukan ya Mas Pram ya. Jadi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Tadi Pak Sony juga menyampaikan bahwa angkutan Lebaran ini juga bertepatan ya dengan kondisi cuaca yang mungkin kurang baik gitu ya, kurang bersahabat gitu ya. Sehingga kami juga perlu melakukan pemantauan daerah khusus ya kaitan dengan antisipasi atas kejadian yang tidak diinginkan seperti itu. Oke, Anda katakan ada daerah khusus yang harus dipantau begitu ya, Bu Ririn, untuk tentunya Betul, adanya cuaca ekstrim betul. pada momen saat ini. Sebenarnya daerah atau titik mana saja yang juga bisa menjadi antisipasi juga bagi para penumpang, bisa saja mungkin bisa terjadi keterlambatan. Anda di titik-titik tersebut terjadi banjir mungkin dan juga akibat lainnya dikarenakan cuaca ekstrim. Silakan, Bu Ririn. Betul, iya. Jadi Mas Bram ya kemarin sempat ya kita ketahui bersama ya bahwa beberapa titik ya ada di wilayah kami ya wilayah pengoperasian kami ini juga ada kejadian-kejadian alam gitu ya yang sangat mengganggu gitu ya kelancaran pengoperasian KA. Di antaranya kemarin banjir yang ada di Alas Tua Semarang ya. Ini rutin sekali gitu ya dan kami sudah melakukan penempatan beberapa personil gitu ya. Nanti juga kami akan lakukan posko terpadu ya. Jadi harapannya ketika ada hal-hal yang memang tidak diinginkan, ini juga sudah kita siagakan seperti itu ya, baik personil, peralatan dan sebagainya. Dan kemarin juga di wilayah Daop 2 Bandung ya, itu juga ada longsoran ya. Dan di wilayah Daop 6 juga di lintas Sumber Lawang, Goprak gitu ya sampai dengan Gundi ini juga tanahnya sangat labil sekali gitu ya. Jadi memang kami tempatkan juga ya beberapa personil untuk melakukan dapsus ya seperti itu. Mungkin itu Oke. beberapa contoh yang kita sudah mitigasi ya, Mas Bram. Oke, begitu ya antusias masyarakat yang tadi kita sudah lihat bersama, bahkan di Jakarta sendiri 50% terjadi peningkatan antusias atau demand perjalanan mudik di tahun 2024 ini dibandingkan tahun 2023 lalu. Seperti apa persiapan dari PO San? Kalau khusus dari kami untuk PT San Putra Sejahtera atau PO San, kalau untuk persiapan unit boleh dikatakan tidak ada yang spesial. Artinya kami memang sudah melakukan rutinitas perawatan maintenance kendaraan secara berkala. Itu sesuai dengan sistem manajemen keselamatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Kami sudah patuh dengan itu. Juga dengan guidance dari APM, agen pemegang merek. Nah, persiapan khusus yang ada ini lebih ke SDM. Mempersiapkan sumber daya manusia, yaitu kru, baik pengemudi, asisten pengemudi, bagaimana mereka menjaga kesehatannya, menjaga staminanya, karena ini kan load-nya kan naik. Jadi dengan musim peak season ini, utilisasi kendaraan kita tingkatkan. Artinya yang tadinya dia mungkin kalau kita analogikan
dari A ke B, berangkat hari Senin sampai hari Selasa, Rabu baru berangkat. Kalau ini Senin berangkat, Selasa sampai Selasa berangkat lagi, Rabu sampai Rabu berangkat lagi. Jadi utilisasi kita naikkan untuk untuk mengakomodir demand yang meningkat cukup tajam ini. Nah, jadi ini membutuhkan pengemudi dan kru yang sehat tentunya, karena kebetulan PO-san kan jaraknya cukup panjang. Karena line operasional kami itu paling dekat 18 jam. Oke, spesialis arah barat juga begitu ya, Iya. Pak Sani ya. Kita memang kebanyakan long haul dari Riau sampai ke Jawa Timur, sampai ke Blitar. Itu yang paling jauh. Oke, baik. Jadi secara armada sebetulnya sudah disiapkan secara gradual, tapi lebih ke arah SDM yang mana harus disiapkan karena memang utilisasinya akan lebih meningkat di musim Lebaran ini. Nah, oke, baik. Selain utilisasi, traffic kan harus kita perhitungkan. Kami di Sumatera dengan jalan yang masih belum 100% tol, terus ada penyeberangan. Nah, kebetulan tahun ini angkutan Lebaran dibarengi dengan cuaca yang cukup ekstrim dan anomali. Yeah. Jadi kalau pas beberapa saat yang lalu kan ada tuh ramai di berita kapal nggak bisa berangkat, nggak bisa buka, nggak bisa bongkar karena angin, ombak tinggi. Nah, ini yang kita prediksi terjadi kemacetan. Belum lagi di tol. Jadi ini yang kami harus antisipasi dan prediksi supaya mereka tidak lelah dan kelelahan. Juga pasti kami menghimbau selalu dengan intens bagaimana supaya mereka menjaga kesehatan, menjaga istirahat, menjaga makan. Oke.